adalah tema kita pada siang hari ini, kemerdekaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Saudara, sesuai dengan ayat yang saya baca, yang saya ambil untuk kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini, kemerdekaan ini merupakan impian semua orang. Ya, merdeka itu ternyata adalah impian bagi banyak orang, siapapun itu, tanpa terkecuali. Baik itu manusia atau sebuah negara atau sebuah organisasi, ya semuanya ingin yang namanya merasakan yang namanya itu merdeka. Nah, untuk meraih kemerdekaan ini tidak mudah, apalagi kita mengingat kembali kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak diraih dengan sangat mudah hanya dengan membalikkan telapak tangan atau hanya dengan berkata-kata saya ingin merdeka. Tidak semudah yang kita pikirkan gitu ya. Nah, kita bersyukur karena hari ini kita adalah bagian dari orang yang telah merdeka oleh karena yang dilakukan para pejuang-pejuang kita dahulu, bangsa Indonesia khususnya. Nah, tetapi bagaimana dengan kehidupan Kristen kita? Apakah kita hari ini adalah benar-benar orang yang merdeka atau orang yang belum merdeka? Gitu ya. Nah, jadi Alkitab berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Nah, kita mau mempelajari ada 3 hal penting yang saya ingin kita pelajari bersama-sama hari ini. Yang pertama itu, apa makna kemerdekaan yang sejati bagi kita sebagai pengikut Kristus, dan bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa maknanya? Yang pertama adalah bahwa tidak lagi terhukum. Itu poin yang pertama untuk kita renungkan, bahwa makna kemerdekaan yang sejati bagi kita sebagai pengikut Kristus adalah bahwa kita tidak lagi terhukum. Nah, tidak lagi terhukum ini harusnya, kata yang tidak lagi terhukum ini harusnya membahagiakan kita ya. Karena ada begitu banyak orang Kristen hari ini tidak menyadari bahwa kita ini tidak lagi terhukum, bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak lagi seharusnya terhukum. Tapi ada beberapa orang Kristen tidak menyadari ini ya. Ada begitu banyak orang Kristen juga merasa terhukum dengan keberadaannya. Ya, kadang-kadang mereka berpikir bahwa Tuhan menghukum saya karena saya tidak pernah ibadah. Ya, ada kadang-kadang kita orang Kristen ini merasa kita terhukum karena kita tidak pergi ibadah, kita tidak pernah lagi melayani Tuhan, kita tidak pernah lagi yang namanya membantu orang, kita tidak lagi pernah yang namanya membaca Alkitab, atau kita merasa terhukum karena kita tidak lagi setia berdoa. Karena kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau saya tidak berdoa, pasti Tuhan akan marah sama saya, pasti Tuhan akan hukum saya. Nah, seringkali kita orang Kristen merasakan hal yang semacam ini ya. Tapi Alkitab berkata di pasal 8 ayat 1 ini bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat saudara, penggunaan kata penghukuman ini saat Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma, itu penghukuman ini sudah sangat familiar dengan mereka. Apalagi kalau kita membaca perjanjian lama, bagaimana Tuhan memberikan perintah-perintah kepada mereka. Kalau mereka melanggar sebuah hukum, melanggar sebuah aturan, maka penghukuman sudah tersedia bagi mereka. Penghukuman sudah menunggu mereka di depan mereka. Nah, itulah sebabnya Paulus menyampaikan ini kepada mereka, bahwa mengingatkan mereka kembali bahwa kalau kamu tidak taat kepada hukum Taurat, maka kamu akan mengalami yang namanya penghukuman. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Roma, bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kamu atau bagi mereka yang ada dalam Kristus. Atau kata mereka itu kita ganti dengan tidak ada bagi aku, bagi kamu yang percaya kepada Yesus ya. Nah, itulah sebabnya Paulus berkata bahwa hukum Taurat memberikan daftar perintah yang harus ditaati. Dan hukum Taurat yang diterima, jika seseorang melanggarnya, maka hukum ini bisa saja
berupa fisik, berupa hukuman sosial, atau bahkan sebuah kematian kalau dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Nah, selain itu akan ada yang namanya penghukuman akhirat, atau orang akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itulah sebabnya Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi kamu yang sudah ada dalam Kristus Yesus. Nah, dalam konteks ini pernyataan Paulus bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus ini adalah karena melalui Yesuslah, melalui kematian Yesus di salib, Kristus telah menanggung hukuman manusia itu, atas dosa manusia itu. Nah, itu sebabnya Paulus menyampaikan demikian bahwa kamu yang percaya kepada Kristus telah dibebaskan dari hukum Taurat dan dari kuasa dosa. Nah, orang yang beriman, orang yang percaya mempunyai pengharapan hidup kekal bersama dengan Yesus. Nah, jadi inilah konteksnya kenapa Paulus menyampaikan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, demikian dengan kehidupan kita hari ini, bahwa kita tidak lagi hidup dalam yang namanya dalam penghukuman. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lagi terhukum dengan aturan-aturan yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak setia berdoa, nanti Tuhan siapkan sebuah hukuman bagi kamu. Kalau kamu tidak membaca firman, kamu siap-siap akan menerima hukuman. Bapak Ibu, kalau kita tidak membaca Alkitab, Tuhan tidak marah. Saat kita tidak berdoa pun Tuhan tidak marah. Tuhan tidak menghukum kita. Saat kita tidak beribadah pun Tuhan tidak menghukum kita, ya. Nah, tapi apakah saya bilang, silakan tidak usah berdoa, tidak usah membaca Alkitab? Saat kita tidak membaca Alkitab, saat kita tidak berdoa, itu artinya kita sedang membatasi diri kita untuk mengenal kasih Yesus yang lebih dalam. Nah, tujuan kita membaca Alkitab itu bukan membuat kita menambah supaya Tuhan sayang kepada kita, tapi supaya kita semakin hari semakin tahu kasih Yesus itu seperti apa sih, gitu. Nah, saat kita pergi ibadah, saat kita beribadah seperti hari ini, bukan supaya Tuhan senang kepada kita, bukan supaya kita kelihatan kudus, tapi supaya kita mengalami kasih Tuhan itu. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kasih, bahwa sekarang kamu tidak lagi terhukum, bahwa Tuhan sedang tidak menghukum kamu. Nah, kalau hari ini kita sedang mengalami sakit, oleh karena mungkin hari Minggu kemarin kita tidak pergi ibadah atau kita tidak melayani Tuhan, kita tolak pelayanan itu, lalu kita tiba-tiba sakit, itu bukan karena hukuman dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang bilang, kamu sakit itu ya karena Tuhan hukum, gitu. Enggak, Bapak Ibu. Yang menghukum kita adalah perasaan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaran kita. Nah, kenapa kita yang mengingat dosa dan pelanggaran kita? Yang mengingatkan kita akan dosa dan pelanggaran kita itu bukan kita, bukan Tuhan, tapi iblis. Iblis adalah, berkat firman Tuhan berkata adalah bahwa iblis itu adalah pendakwa kita siang dan malam. Dia mendakwa kita siang dan malam. Ingat, kamu buat ini, kamu buat itu, kamu buat ini. Itulah sebabnya kita merasa terhukum, gitu. Nah, jadi yang pesannya ingin saya sampaikan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus. Amin. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jalanilah harimu dengan tidak merasa terhukum lagi. Jangan lagi merasa bahwa kalau saya tidak melakukan ini Tuhan pasti akan hukum saya, gitu ya. Nah, jadi ingat, jangan sampai kita terhukum karena ada perkataan orang, kamu sakit itu karena kamu buat ini. Sekalipun orang itu buat dosa, Bapak Ibu, Tuhan sedang tidak menghukum dia. Alkitab berkata bahwa Yesus mati pada saat kita berdosa. Nah, waktu kita berdosa saja Yesus mau mati, apalagi Yesus sudah mati, pasti diselamatkan kita. Nah, yang menghukum kita itu adalah akibat dari yang kita lakukan. Ya, upah dosa ialah maut. Artinya upah dari kesalahan yang kita buat adalah sebuah penghukuman yang diakibatkan karena tindakan kita yang salah. Nah, jadi yang menghukum kita bukan Tuhan saat ini, ya. Nah, tapi kalau orang yang tidak ada dalam Kristus Yesus, ini Paulus menyampaikannya ini bahwa tidak lagi penghukuman bagi kamu. Ini adalah konteksnya pada masa itu, saat kamu percaya Yesus, lalu kamu melanggar hukum Taurat, kamu tidak akan dihukum lagi oleh Tuhan.
karena kamu sudah percaya kepada Yesus, karena Yesus sudah menanggung hukum Taurat tersebut, gitu. Nah, tapi saya tidak sedang mengatakan silakan buat dosa, tidak. Karena ketika kita buat dosa, maka kita akan terhukum karena aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Kalau kita narkoba, kalau kita mencuri, ya itu akibatnya ya pemerintah yang menghukum kita. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau saya ini adalah orang Dayak. Kalau orang Dayak itu dulu punya sebuah kepercayaan. Kepercayaannya itu adalah kalau seseorang ini mau berangkat kerja atau keluar dari rumah, lalu tiba-tiba seseorang berkata, ayo makan dulu. Lalu orang yang mau keluar dari rumah ini mendengar itu, lalu dia akan cepat-cepat kembali. Karena apa? Dia takut terhukum, Bapak Ibu. Karena kalau dia tidak mencicipi makanan yang disajikan itu, maka ketika dia keluar, dia akan mengalami yang namanya kecelakaan lah itu, musibah lah itu. Dia tidak akan dia tidak akan mengalami yang namanya kebebasan, gitu. Nah, dari ilustrasi pengalaman atau budaya kepercayaan orang Dayak dulu, bahkan sampai sekarang Bapak Ibu, ada sebagian orang Dayak ini, kalau kita dengar ada orang Dayak ini banyak yang Kristen, hampir mayoritas Kristen, tapi ada juga orang yang tidak percaya bahwa bukan tidak percaya, ada orang yang percaya bahwa kalau kamu tidak menyentuh makanan itu atau kamu mencicipi makanan itu yang ditawarkan tadi, maka kamu akan mengalami kecelakaan. Ini adalah sebuah kebohongan yang dibuat oleh iblis kepada orang-orang percaya hari ini. Dulu saya sangat percaya dengan itu, gitu. Sehingga saya setiap kali saya disuruh ketika saya keluar lalu disuruh makan, saya kembali mencicipi makanan itu, menyentuhnya. Nah, kalau ketika saya tidak sempat menyentuhnya itu, saya keluar lalu saya ketemu ular, saya bilang, wah ini karena saya kepahunan, gitu. Ini karena terhukum karena saya tidak makan. Nah, iblis sudah membohongi kita dengan kepercayaan yang salah itu. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, mau kita tidak makan makanan yang ditawarkan itu, tidak ada lagi yang dapat menghalangi kita, tidak lagi menghukum kita. Demikian dengan kehidupan kita hari ini, bahwa kita tidak lagi terhukum. Nah, yang kedua Bapak Ibu, makna dari kemerdekaan yang sejati itu adalah tidak lagi terjajah. Ayat 2 itu berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan salah satu ayat yang sangat penting dari surat Roma ini, Bapak Ibu. Karena ini membahas tentang keselamatan dan kehidupan baru, ya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa melalui Roh Kudus, kita yang percaya kepada Yesus Kristus telah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, artinya hukum dosa ini menunjukkan kuasa dosa yang mendominasi kehidupan manusia sebelum menerima Kristus. Nah, dosa itu memperbudak manusia dan menuntun mereka atau menuntun kita menuju kematian yang namanya kematian rohani. Nah, makna kalimat kalimat ini yang artinya tidak terjajah ini atau hukuman dosa atau hukuman maut ini adalah bahwa ayat ini mengajarkan kita bahwa orang Kristen atau orang percaya telah dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian atau kuasa hukum dosa, hukum maut maksud saya. Nah, karena itu melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Nah, Roh Kudus ini adalah sumber kehidupan dan kekuatan bagi orang percaya. Dialah yang memberikan kita kemampuan untuk hidup, ya. Nah, selain itu kita punya identitas baru, bahwa kita sebagai orang percaya, kita memiliki identitas baru dalam Kristus. Kita bukan lagi budak dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, ya, tapi kita adalah melainkan anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dosa ini diumpamakan adalah seperti seseorang yang menjajah kita. Menjajah kita atau menguasai hati dan pikiran kita, ya, membuat kita tidak bebas untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi dosa ini adalah penjajahan,
gitu ya. Nah, jadi kita tidak lagi ketika kita percaya kepada Kristus, itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Artinya bahwa kita tidak lagi terjajah oleh dosa kita. Yang tadinya orang pada perjanjian lama itu terjajah ketika dia tidak taat kepada hukum Taurat, maka dia berdosa. Ketika dia tidak melakukan satu firman Tuhan, maka dia akan dinyatakan sebagai orang berdosa. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan lagi yang namanya itu terjajah. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu saya sempat menyampaikan firman Tuhan tentang dosa ini di dalam kebenaran dari dosa ini di jemaat tempat saya pelayanan. Ada 3 poin, ada 3 akibat konsekuensi logis yang diakibatkan oleh karena dosa ini. Konsekuensi logis yang dialami oleh orang yang melakukan dosa adalah kita terpisah dari Allah. Itu kalau kita lihat dalam Kejadian, bagaimana kisah dari Adam dan Hawa melakukan dosa tersebut. Lalu selain kita terpisah dari Allah, manusia itu terbuang dari Eden. Ya, terbuang dari Eden yang seharusnya orang-orang yang maksudnya Adam dan Hawa tadi tidak perlu mengusahakan sebuah usaha untuk bertahan hidup, tapi ketika mereka melakukan sebuah dosa, mereka terbuang dari Eden tersebut. Nah, kalau kita ambil dalam konteks kita pada hari ini, harusnya kita tidak harus susah-susah bekerja, gitu ya. Nah, akibat dosa ketika kita hari ini mungkin yang ada tinggal bekerja di PT Pegadaian, ketika kita melakukan sebuah kesalahan yang tadinya kita tidak susah-susah bekerja, tidak cari pekerjaan lagi, nyaman di tempat pekerjaan kita, akibat dosa yang kita buat, kita akan terpisah atau kita akan terbuang dari tempat yang nyaman tadi. Nah, ketika kita melakukan dosa itu, ya akhirnya kita terjajah lagi, gitu ya. Nah, selain itu, poin yang ketiga saya sampaikan adalah bahwa kita akan mengalami yang namanya kematian. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi terjajah oleh karena dosa tersebut, karena kita telah memiliki Roh Yesus Kristus dalam hidup kita. Nah, dalam kehidupan kita, dalam konteks spiritual kita hari ini adalah bahwa seseorang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dapat dikatakan sebagai orang yang telah terbebas dari penjajahan dosa dan maut. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bahwa kita hari ini tidak terjajah, bahwa kita sudah dimerdekakan, maknanya adalah bahwa tidak lagi terjajah. Tapi jangan sampai kita kembali untuk mau dijajah oleh dosa. Konsekuensi akibat ketika kita percaya melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan seperti yang saya katakan tadi, bahwa akibat dari dosa yang kita lakukan itu adalah kita akan terpisah dari Allah. Kita akan terbuang dari tempat zona nyaman kita yang hari ini, dari tempat Eden, yang harusnya kita tidak susah-susah bekerja, tidak susah-susah cari pekerjaan lagi. Maka selain itu kita akan mengalami yang namanya kematian rohani. Nah, jadi kematian rohani atau bisa juga kematian secara fisik. Nah, itu adalah akibat dosa ketika kita kembali kepada dosa yang kita lakukan. Nah, tapi firman Tuhan berkata bahwa hari ini ketika kita dimerdekakan, kita tidak lagi terjajah seperti bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga maknanya bagi kita adalah tidak lagi terabaikan. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami yang namanya pengabaian? Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Saudara ini pernah mengalami yang namanya diabaikan. Baik itu diabaikan oleh orang tuanya, baik itu diabaikan oleh saudaranya, mungkin dia diabaikan juga oleh temannya atau sahabatnya, atau sahabat yang paling dekat, sahabat karibnya, mungkin dia diabaikan, gitu ya. Nah, diabaikan itu memang sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau kita lagi sakit atau lagi ada masalah, lalu teman saudara keluarga kita mengabaikan itu, wah itu sakitnya kebangetan, gitu ya. Kita pasti sakitnya hati kita itu luar biasa. Sampai-sampai kita berpikir, wah kok orang ini begini ya sama saya, kok ayah saya seperti ini ya, tidak peduli dengan saya, gitu ya. Nah, kata terabaikan ini mungkin kita juga pernah diabaikan oleh teman kita, karena ketika kita mungkin dirawat atau mengalami sebuah kecelakaan,
teman kita itu tidak mengambil kita atau tidak menolong kita, atau kita mungkin ada dalam sebuah masalah besar, kita diabaikan oleh keluarga kita, sahabat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, mungkin kita terabaikan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya terabaikan itu bukan cuman Bapak Ibu saudara sendiri, ya. Yesus juga pernah mengalami yang namanya diabaikan. Kalau kita melihat kisah Yesus ketika dia ada dalam dunia ini, ketika Yesus sedang mempersiapkan dirinya untuk perjamuan, lalu beberapa muridnya Yesus berkata bahwa anak manusia hari ini akan diserahkan. Nah, lalu ada beberapa muridnya berkata, Petrus berkata, Tuhan, aku siap mati untuk kau. Oh, lalu teman murid-muridnya yang lain juga berkata, oh ya Tuhan, kami siap mati bersama-sama dengan engkau. Tapi ketika Yesus ditangkap, Bapak Ibu Saudara, Yesus diabaikan oleh mereka. Yesus ditinggalkan oleh mereka. Yang tadinya mengaku bahwa, oh kami siap mati bersama-sama dengan engkau Tuhan, kami tidak akan biarkan engkau sendiri. Waktu Yesus ditangkap, memang Petrus melawan, ya, memotong telinga imam besar itu. Nah, cuman sampai di situ saja, gitu. Mungkin ada orang yang semacam itu sama kita hari ini. Mungkin kelihatannya membantu seketika, tapi setelah itu dia mengabaikan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah lah yang namanya terabaikan ini, itu Bapak Ibu bukan sendiri. Yesus pernah juga diabaikan. Dia pernah ditinggalkan oleh teman-temannya. Dia pernah dihianati oleh teman-temannya. Dia pernah dicaci maki. Dia pernah dijual oleh sahabat dekatnya, oleh si Yudas Iskariot. Bapak Ibu tahu nggak kenapa dia membiarkan dirinya diabaikan? Supaya kita tidak lagi terabaikan, ya. Nah, saat ia ditangkap, Yesus membiarkan tubuhnya itu dipukul oleh orang. Tuhan membiarkan nyawanya itu, tubuhnya itu dicambuk oleh manusia. Dia membiarkan dirinya dihina. Dia membiarkan dirinya dipukul. Dia membiarkan dirinya ditolak. Dia membiarkan dirinya dihina. Dia membiarkan dirinya supaya tidak diakui oleh orang. Supaya tujuannya adalah supaya kita tidak lagi terabaikan. Itulah sebabnya di ayat 3 sampai ayat 4 itu mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, kalau Yesus saja tidak mengabaikan kita, kenapa kita mengabaikan saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan kita? Atau mungkin dia lagi dalam kesulitan saat ini, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Yesus membiarkan dirinya ditinggalin, dihianati, dibenci, difitnah, disiksa, dihukum. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah agar Anda dan saya tidak lagi merasa diabaikan, atau tidak lagi merasa tidak sepertinya Tuhan tidak peduli dengan saya. Enggak apa-apa orang lain tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Enggak apa-apa saudara, ayah, ibu, sahabat terbaik Bapak Ibu meninggalkan saudara, mengabaikan saudara. Tapi ingatlah, Yesus tidak lagi mengabaikan saudara. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita mau dijajah oleh dosa yang bisa merusak reputasi kita. Hari ini mungkin kita sedang bekerja di PT Pegadaian, tapi akibat kesalahan kecil yang kita buat, mungkin orang bos kita, atasan kita mungkin tidak mengetahuinya. Tapi satu ketika itu akan terungkap, maka Anda akan mengalaminya, namanya konsekuensi. Reputasi Anda akan rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu ketika saya pernah melayani seorang anak yang waktu itu dia sedang kuliah di sebuah kampus. Dan waktu itu dia menceritakan bagaimana dia diabaikan oleh kedua orang tuanya, sehingga dia mengalami yang namanya kepahitan yang sangat luar biasa. Usianya 6 tahun dia diabaikan oleh kedua orang tuanya. Dia menjadi pos suara, ya, pos pesan.
ketika ayahnya ingin menyampaikan pesan kepada ibunya, dia membisikkan sebuah pesan kepada anaknya ini, lalu anaknya ini menyampaikan pesan kepada ibunya. Demikian secara bertahun-tahun sampai dia kuliah, Bapak Ibu. Ketika dia kuliah, dia mengalami yang namanya ternyata kedua orang tua saya tidak peduli dengan saya. Sehingga saya berjumpa dengan dia, lalu saya bertanya dengan dia, melayani dia, lalu dia mengalami yang namanya pembebasan. Lalu sempat dia mengatakan bahwa saya sangat membenci dengan yang namanya bulan dan tanggal kelahiran saya. Karena ketika saya dilahirkan, ketika saya mengingat itu, saat saya berulang tahun, saat itulah pengabaian terjadi atas hidup saya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika saya melayani dia, saya menyampaikan, meskipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, ayat Alkitab berkata bahwa tetapi aku Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau. Buktinya Yesus hari ini telah mati bagi kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita pada siang hari ini. Karena firman Tuhan ini kita memaknai kebenaran firman Tuhan bahwa kemerdekaan yang sejati itu adalah bahwa kita tidak lagi terhukum, kita tidak lagi terjajah, bahwa kita tidak lagi terabaikan. Amin. Selamat siang dan shalom. Mari kita